Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Danu yang merasa lelah tidak ingin memperpanjang urusan ini, sudah berulang kali dia katakan pada Elma untuk menaruh rasa percaya padanya. Tapi ternyata istrinya itu masih saja menaruh curiga, seolah dia adalah seorang pria yang tak bertanggung jawab. Malam-malam setelah Arkan pergi menginap di rumah opanya, Elma dan Danu kini mereka akan kembali merasakan bulan madu lagi. Tapi ternyata tidak, karena nyatanya setelah Arkan pergi, kini hubungan mereka malah terasa semakin dingin, meski masih tetap saling bicara satu sama lain. El, hari ini ikutlah bersamaku. Hari ini tokonya sudah siap kubuka, ucap Danu. Dia menghampiri Elma yang berada di dapur. Istrinya itu masih menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Pulangnya kita bisa langsung pergi ke rumah Opa untuk melihat Arkan. Elma mengangguk seraya tersenyum kecil. Bawa bekal untuk kita berdua ya? Iya mas, jawab Elma. Jam 6:30 pagi, mereka berdua sudah pergi menuju toko. Elma dengan segera menyapu dan merapikan semua tempat, sementara Danu mulai berdiri di depan toko untuk menyebarkan brosur pada pengunjung pasar yang lewat. Hingga siang menjelang, belum ada satupun ponsel yang terjual, namun sudah cukup banyak pengunjung yang datang. Mas, aku kasih brosur ini ke tempat Risa dulu ya, biar dia bantu sebar untuk pengunjung di toko bajunya, ucap Elma. Iya El, jangan lama-lama ya, sebentar lagi kita makan siang. Elma mengangguk patuh dan dia segera pergi ke toko baju tempat Risa bekerja. Tak berselang lama setelah Elma pergi, ada tamu yang tak diundang datang ke toko ini. Sebuah suara yang sangat tak ingin Danu dengar. Selamat siang Mas Danu, panggil Sasa. Dia sengaja keluar di jam istirahat untuk mendatangi toko ini dan bertemu Danu. Dan melihat kedatangan Sasa membuat Danu seketika berwajah dingin. Sasa, untuk apa kemari? Aku antar makan siang untuk Mas Danu. Ini, jawab Sasa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan kantung plastik berwarna putih berisi nasi padang yang dia beli saat perjalanan kemari. Sasa masih berdiri di luar terhalang oleh etalase, sementara Danu tetap berada di dalam toko, tak berniat sedikit pun untuk mempersilakan wanita ini masuk. Sasa sangat yakin jika Elma tidak akan membawakan bekal untuk Danu. Sama seperti selama ini saat Danu masih bekerja di CSM, tak pernah sekalipun Sasa melihat Danu memakan nasi bekal. Belum sempat Danu menjawab ucapan Sasa itu, tiba-tiba Elma datang dengan nafasnya yang terengah. Dia jadi sedikit berlari saat melihat wanita tak asing ini berdiri di depan tokonya. Dan kedatangan Elma itu cukup membuat Sasa terkejut. Perlahan Sasa pun menurunkan kantung plastik yang dia bawa. Mau beli HP? Tanya Elma seraya dikit menggeser etalase itu dan dia masuk ke dalamnya. Sasa terguguh, tak mampu menjawab saat berhadapan langsung dengan istri Danu. Kamu habis lari? Tanya Danu pula pada istrinya ini mengacuhkan Sasa di depan sana. Katanya tidak boleh lama-lama, balas Elma dengan sangat manja. Tahu ada Sasa, entah kenapa dia jadi manja begini, seolah ingin menunjukkan jika Danu adalah miliknya seorang, bukan yang lain. Minumlah dulu. Iya sayang, jawab Elma lagi. Mendengar Elma memanggilnya sayang membuat Danu mengulum senyum. Karena biasanya panggilan itu hanya untuk Arkan, dan Sasa yang melihat kemesraan keduanya hanya mampu mengepalkan tangannya kuat. Mas Danu,
Kamu kenal dia? Potong Elma cepat dengan sebuah pertanyaan pada sang suami saat Sasa buka suara memanggil nama suaminya dengan lembut. Dia temannya Bayu, sama-sama bekerja di CSM, balas Danu pula. Sebuah jawaban yang membuat Sasa melebarkan kedua mata seolah menuntut penjelasan. Bagaimana bisa dia dikenalkan seperti itu? Temannya Bayu. Oh, temannya Mas Bayu, mau beli HP? Sasa terguguh. Sementara Danu memilih duduk di kursi dan menyerahkan Sasa pada Elma, seolah membiarkan istrinya itu melayani pelanggan yang datang ke toko mereka. Sasa melirik Danu, melihat pria itu yang membuka sebuah kotak bekal makan siang, satu tempat yang terlihat untuk 2 porsi. Melihat itu semakin membuat Sasa merasa tak berharga. Bahkan tanpa ada kata kepada Elma, dia langsung saja berbalik dan pergi dari sana. Sementara Elma pun sama geramnya karena dia lihat dengan jelas jika wanita muda itu terus menatap ke arah suaminya. Elma menarik dan membuang nafasnya berulang, mencoba menenangkan diri agar tak tenggelam dalam kecemburuannya ini. Elma sudah putuskan, meski dia cemburu luar biasa, dia akan terus coba kendalikan. Tak ingin ada pertengkaran di antara dia dan Danu. El, ayo makan dulu, cemburu juga butuh banyak tenaga, ledek Danu sambil membuka kotak bekal makan siang mereka. Elma yang awalnya ingin marah jadi merasa kesal saat mendengar ucapan suaminya itu. Apalagi saat Elma berbalik, dia melihat Danu yang mengulik senyum dan mengedipkan sebelah matanya, seolah meledek rasa cemburu dia. Siapa juga yang cemburu? Aku lebih cantik daripada wanita itu. Kesal Elma. Dulu dia belum begitu jelas melihat wajah Sasa. Rasanya wanita itu sangat cantik di dalam bayangannya. Namun tadi saat dia lihat dengan jelas, ternyata baginya Sasa tak begitu cantik. Wajahnya bahkan terlihat sekali ketusnya. Membuat Elma jadi lebih percaya diri untuk mempertahankan sang suami. Jujur saja, kamu cemburu kan? Tidak, Elma duduk di hadapan Danu. Tapi tadi sampai panggil aku sayang, biasanya hanya Arkan yang dipanggil begitu. Elma mencebik. Cemburu boleh, tapi jangan jadi marah-marah denganku, ucap Danu lagi, dan bibir Elma makin mencebik pula. Kamu bawa apa tadi? Tanya Danu. Tadi dia lihat Elma membawa sesuatu saat pulang dari tempat Risa. Baju dikasih Risa, untukku 1 dan Arkan 1. Mana lihat? Jangan, tolak Elma dengan tegas. Kenapa? Itu baju haram. Baju haram apa? Sudah, tidak usah dibahas. Kita makan dulu. Aku mau lihat bajunya dulu. Jangan sayang, ayo kita makan dulu. Bujuk Elma dengan suaranya yang kembali lembut. Baju itu adalah lingerie. Dia akan sangat malu jika Danu melihatnya. Seumur-umur Elma tidak pernah memakai baju haram itu, tapi tadi Risa memaksanya untuk membawa pulang. Kamu mencurigakan, ucap Danu seraya terus memperhatikan Elma yang mulai mengambil sendok lalu menyuapinya makan. Danu menurut, dia membuka mulut dan menerima suapan itu. Makan saja yang banyak biar kuat. Kuat untuk apa? Kamu mau sekarang? Tanya Danu ambigu. Apa sih mas? Meski ambigu, Elma tetap tahu kemana arah pembicaraan Danu. Danu terkekeh. Dia lalu mengecup sekilas bibir Elma yang sedang mengunyah makanan. Sebenarnya aku sudah lihat apa isi plastik yang kamu bawa dari tempat Risa, ucap Danu jujur. Dia lihat saat Elma sibuk dengan Sasa. Dan kini Danu menatap istrinya genit.
membuat Elma sungguh sangat malu. "Mas Danu," geramnya sambil mencubit lengan sang suami.